Selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadadiwa, NIM 2003030004, kelas A semester 3, akan presentasikan tugas buku ke-9 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bukunya berjudul Konsekuensi Modernitas oleh Anthony Giddens. Yang pertama mengenai diskontinuitas modernitas. Ada beberapa gagasan bahwa sejarah manusia ditandai oleh ketidaksinambungan tertentu dan tidak berkembang dengan mulus yang telah ditekankan dalam sebagian besar menurut Marxisme. Penggunaan istilah oleh Anthony ini tidak memiliki hubungan khusus dengan materialisme sejarah, namun tidak diarahkan untuk mencirikan sebuah sejarah manusia sebagai utuh. Tidak diragukan lagi, ada diskontinuitas di berbagai fase perkembangan sejarah, seperti pada titik transisi antara masyarakat kesukuan dan munculnya negara agraris. Sebaliknya, ini hanya menonjolkan sebuah diskontinuitas tertentu atau serangkaian diskontinuitas yang terkait dengan periode modern. Cara hidup yang dibawa oleh modernitas telah menyapu kita dari semua jenis sosial tradisional ketertiban dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam ekstensionaliti maupun intensionalitas mereka. Transformasi terlibat dalam modernitas yang lebih mendalam daripada kebanyakan jenis karakteristik perubahan periode sebelumnya. Di bidang ekstensional, mereka telah melayani untuk membangun bentuk-bentuk sosial interkoneksi yang menjangkau dunia, yaitu secara intensional. Istilah mereka datang untuk mengubah beberapa yang paling intim dan fitur pribadi dari keberadaan kita sehari-hari. Pengaruh lama evolusionisme sosial adalah salah satu alasan mengapa sifat diskontinuitas dari modernitas seringkali tidak sepenuhnya diapresiasi. Bahkan itu, teori yang menekankan pentingnya diskontinuitas transisi, seperti Marx, melihat sejarah manusia yang memiliki arah keseluruhan, yang diatur oleh sebuah dinamika umum prinsip. Teori evolusi memang mewakili narasi besar, meskipun belum tentu yang terinspirasi secara teologis. Menurut evolusionisme, sejarah dapat diceritakan dalam bentuk alur cerita yang memberikan sebuah gambaran yang teratur di atas campur aduk kejadian manusia. Yang berikut tentang keamanan dan bahaya, kepercayaan dan risiko. Dalam mengejar penyelidikan tentang karakter modernitas, terlebihnya dulu ingin memusatkan sebagian besar dari diskusi tentang tema keamanan versus bahaya dan kepercayaan versus risiko. Modernitas karena semua orang yang tinggal di penutupan tahun abad ke-20 dapat melihat adalah sebuah fenomena bermata dua. Perkembangan sosial modern, institusi, dan penyebarannya di seluruh dunia telah menciptakan kesempatan yang jauh lebih besar bagi manusia untuk menikmati keberadaan yang aman dan bermanfaat daripada jenis sistem remodern. Tapi modernitas juga memiliki kesuraman sisi yang telah menjadi sangat jelas di masa abad sekarang, yang dengan secara keseluruhan, sisi peluang modernitas ditekankan paling kuat oleh para pendiri klasik sosiologi, yaitu Marx dan Durkheim sama-sama melihat era modern sebagai yang bermasalah. Tetapi masing-masing yang percaya bahwa kemungkinan kebaikan yang dibuka oleh era modern lebih besar daripada karakteristik negatif. Marx juga melihat perjuangan kelas sebagai sumber perpecahan mendasar dalam tatanan kapitalistik, tetapi
pada saat yang sama membayangkan munculnya lebih sistem sosial yang manusiawi. Durkheim percaya bahwa perluasan industrialisme lebih lanjut akan membentuk suatu tatanan yang harmonisan dan memenuhi kehidupan sosial yang terintegrasi melalui kombinasi pembagian kerja dan individualisme moral. Max Weber adalah yang paling pesimis di antara ketiganya para pendiri, yang melihat dunia sebagai modern atau sebagai dunia paradoks di mana kemajuan materi hanya diperoleh di biaya perluasan birokrasi yang tergerus kreativitas dan otonomi individu. Namun, bahkan dia juga tidak sepenuhnya mengantisipasi seberapa luas sisi gelap dari modernitas akan menjadi berubah. Penggunaan kekuatan politik yang sewenang-wenang tampaknya sebuah pendiri sosiologis terutama milik masa lalu, atau walaupun kadang-kadang bergema di masa sekarang, seperti yang ditunjukkan dalam analisis Marx tentang pemerintahan Louis Napoleon. Yang berikut tentang sosiologi dan modernitas. Sosiologi adalah subjek yang sangat luas dan beragam, dan setiap generalisasi sederhana tentang hal itu secara keseluruhan dapat dipertanyakan. Tetapi, kita tidak dapat menunjuk pada 3 konsepsi yang dipegang secara luas. Berasal dari beberapa bagian dari dampak berkelanjutan dari teori sosial klasik dalam sosiologi yang menghambat analisis dan kepuasan institusi modern. Kekhawatiran pertama, diagnosis institusional modernitas. Yang kedua, memiliki pada dasarnya dari kapitalisme, tetapi dari dorongan energi dan dari pembagian kerja yang sangat kompleks. Memanfaatkan produksi untuk kebutuhan manusia melalui eksploitasi industri alam. Kita hidup bukan dalam kapitalis, tetapi dalam sebuah tatanan industri. Weber berbicara tentang kapitalisme daripada keberadaan tatanan industri, tetapi dalam beberapa hal kunci pandangannya lebih dekat ke Durkheim daripada ke Marx. Kapitalisme rasional seperti yang dicirikan Weber terdiri dari ekonomi mekanisme yang ditentukan oleh Marx, termasuk komodifikasi kerja upahan. Namun, kapitalisme dalam penggunaan ini sangat jelas yang berarti sesuatu yang berbeda dari istilah yang sama dengan itu yang muncul dalam tulisan-tulisan Marx tentang rasionalisasi seperti yang diungkapkan dalam teknologi dan organisasi manusia kegiatan dalam bentuk birokrasi adalah keynote. Masyarakat tentu saja adalah sebuah gagasan yang ambigu yang mengacu baik untuk asosiasi sosial dengan cara yang umum dan sistem hubungan sosial yang berbeda. Marx sangat prihatin di sini hanya dengan yang kedua ini penggunaan yang tentu saja menggambarkan mode dasar dari masing-masing perspektif sosiologis yang dominan. Sedangkan Marxis sebagai penulis kadang-kadang mungkin menyukai istilah bentuk sosial dalam perspektif non-Marxis, khususnya yang terkait dengan pengaruh Durkheim, yaitu tentang konsep masyarakat yang terikat dengan definisi sosiologi itu sendiri. Definisi konvensional sosiologi dengan yang hampir setiap buku teks terbuka sosiologi adalah studinya tentang masyarakat manusia, atau sosiologi adalah studi tentang modern masyarakat yang memberikan ekspresi yang jelas untuk pandangan ini. Sedikit jika apapun sebuah penulis kontemporer mengikuti Durkheim dalam melakukan masyarakat dengan cara yang hampir mistis, sebagai semacam makhluk super, di mana setiap anggotanya dengan tepat menunjukkan sikap kagum. Tapi, keutamaan masyarakat sebagai gagasan inti sosiologi diterima secara luas.
Ilmu sosial tidak bisa begitu saja diterapkan pada suatu mata pelajaran yang lembam, tetapi harus disaring melalui pemahaman diri para agen sosial. Pandangan terakhir ini tidak dapat disangkal lebih canggih daripada yang lain, tetapi masih tidak memadai, karena konsepsinya tentang refleksivitas sangat terlalu sederhana. Kapitalisme rasional seperti yang dicirikan Webel terdiri dari ekonomi mekanisme yang ditentukan oleh Marx, termasuk komunikasi kerja upahan. Namun, kapitalisme dalam penggunaan ini sangat jelas berarti yaitu tentang sesuatu yang berbeda dari istilah yang sama dengan itu muncul dalam tulisan-tulisan Marx. Rasionalisasi seperti yang diungkapkan dalam teknologi dan organisasi manusia, kegiatan dalam bentuk birokrasi manusia adalah keynote. Masyarakat tentu saja adalah sebuah gagasan yang ambigu, yang mengacu baik untuk asosiasi sosial dengan cara yang umum dan sistem hubungan sosial yang berbeda. Marx juga merasa prihatin di sini hanya dengan kedua ini, yaitu penggunaan yang tentu saja menggambarkan model dasar di masing-masing dari perspektif sosiologis yang sangat dominan. Weber berbicara tentang kapitalisme daripada keberlanjutan industri, tetapi dalam beberapa hal yaitu kunci pandangannya lebih dekat ke menurut pendapat Durkheim daripada ke Marx. Ilmu sosial tidak bisa begitu saja diterapkan pada suatu mata pelajaran yang sangat lembam, tetapi harus disaring melalui pemahaman diri para agen sosial. Pandangan terakhir ini tidak dapat disangka lebih canggih daripada yang lain, tetapi tidak dapat memadai karena konsepsinya tentang refleksivitas yang sangat terlalu sederhana. Baik, itu saja presentasi saya mengenai tugas buku ke-9 Teori Sosiologi Modern. Terima kasih.